Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Fadla. Saya merupakan mahasiswi Institut Setiami Kampus Tanjung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama salah satu karyawan yang bekerja di bidang perbankan, yaitu Kak Desi. Selamat siang Kak Desi. Siang Fadia. Gimana nih kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik juga. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancara kakak mengenai pengalaman bekerja di bidang perbankan. Nah, sebelumnya boleh nggak kakak perkenalan diri dan juga menceritakan sedikit latar belakang pendidikan kakak sebelumnya? Oke. Selamat siang semuanya. Baik, kesempatan kali ini untuk aku sendiri, aku Desi Nur Arifin, biasa dipanggil Desi. Sebelumnya aku pendidikannya adalah program double degree. Pertama aku sekolah di Trisakti Institute of Tourism untuk hospitality industry. Kemudian aku dapat double degree program beasiswa di China di Institute Wuxi of Technology yang memang jurusannya pun juga hotel management, industri pariwisata juga. Gitu. Oh, kakak dapat beasiswa ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Bagaimana sih kak awal mula kakak terjun di dunia perbankan? Oke, sebelumnya memang karena backgroundku yang memang cukup berbeda ya, tapi aku sendiri ngerasa untuk memotivasi diri, untuk mengetahui gimana sih untuk merasakan dunia yang baru. Salah satunya yang aku tertarik adalah di dunia perbankan ini sendiri, kayak gitu. Sudah berapa lama kakak menjalani pekerjaan tersebut? Kurang lebihnya sampai dengan saat ini itu 9 bulan. Oh, masih baru. Masih ya? baru banget sih. Apa sih yang memotivasi kakak untuk bekerja di bidang perbankan ini? Oke, sebenarnya untuk motivasi sendiri itu tidak terkait dengan perbankannya aja, cuman motivasi ke diri sendiri adalah aku pengen tahu nih potensi yang ada di diri aku itu sampai mana, dan aku mau juga tahu berkembang di dunia perbankan itu nantinya seperti apa. Jadi seperti itu motivasinya. Di bank ini kakak menduduki posisi sebagai apa? Kalau aku saat ini di customer service. Di kartu? Gitu. Di situ? Iya. Gitu. Kalau ada nggak sih kak kesulitan yang kakak alami saat bekerja? Pastinya, karena kalau misalkan jadi customer service ini sendiri itu memang punya challenge setiap hari, karena kan kita ketemu banyak orang ya, yang dimana kita tahu karakteristik setiap konsumen itu berbeda. Jadi menurut aku pribadi challenge-nya itu di customer service itu tiap hari kita nggak tahu ketemu sama siapa dan harus berhadapan sama siapa. Harus memahami sikapnya Betul, juga ya kak? betul. Kalau bagaimana cara kakak menghadapi kesulitan tersebut? Oke, kalau kesulitan pastinya aku ngerasa banget ya, karena background aku yang tadinya di hotel, ketemu konsumen yang di hotel dengan perbankan itu pasti beda banget, jauh banget. Kesulitannya apa? Yaitu dia nantinya kalau misalkan punya kesulitan itu, pasti kita sebagai karyawan kita punya training nih, masa sharing sama senior, dimana ketika kita punya kesulitan kita harus paham nih apa yang kita lakukan, belajar dari case-case sebelumnya. Dan kalau misalkan mentok banget sih memang ada benar-benar kita nggak tahu, kita pasti punya nih seseorang yang memang harus kita bisa ajak diskusi, entah ke atasan kita atau ke senior yang pernah punya masalah sebelumnya yang harus dilakukan gitu. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan dengan konsumen kakak selama bekerja di bank? Pastinya ada sih, ada beberapa konsumen yang memang kooperatif nih ketika memang dilakukan transaksi atau ada prosedur yang memang konsumen harus lakuin. Salah satunya adalah konsumen aku yang memang sebenarnya transaksi yang biasa, cuma dia benar-benar engage-nya sama kita itu benar-benar lebih enak gitu ngobrolnya, segala macamnya. Jadi Dia enak juga diajak gitu ya, Kak? jadinya kita transaksinya pun yang customer service-nya konsumen pengennya kayak gini Seperti semua ini gitu, biar kitanya juga nggak terkendala gitu ya dalam pekerjaan. Menurut aku pribadi ya, sebaik apapun kita ataupun sebesar name desk, kalau di customer service kan ada namanya name desk ya, atas namanya siapa. Terus di sini pun juga ada namanya. Mau sebesar apapun nama kamu, kalau konsumennya nggak nginget gitu ya, itu nggak bakal jadi apa-apa tuh name desk sebesar itu. Tapi kalau misalkan dia benar-benar inget kita karena pelayanan kita yang memuaskan ya, yang benar-benar memang service banget total banget buat dia, itu pasti dia akan ingat kita
berapa lama pun dia nanti balik ke kita. Oh, Pasti ini dia yang iya ini. Mbak, kadang aku suka happy dibilang kayak udah lama nih konsumen gak datang, tiba-tiba datang kayak hai Mbak Desi, kayak apa kabar. Itu kan menurut aku pribadi ya, itu berkesan banget. Hal kecil sesimpel itu adalah sesuatu hal yang besar buat kita sebagai customer service. Diingat namanya itu luar biasa. Karena namedesk sebesar apapun yang aku bilang tadi, itu nggak jadi bakalan pengaruh kalau kamu benar-benar kayak ya melayaninya kayak Acuh lah gitu ya. melayani kayak ya udah bapak mau apa, kan kayak beda. Ya bapak yang saya dibantu, kan lebih enak kayak gitu. Sehingga dia kayak aku maunya ke counter Mbak Desi lagi Iya. aja. Mau baliknya ke situ lagi, Betul. ke situ lagi. Dan memang ada satu konsumen aku yang pengennya dilayani sama aku. Padahal antrian tiketnya adalah random ke semua CS. Tapi dia mau tetap benar-benar enggak, aku maunya Nungguin sama ya, Mbak antrian Desi. kesini. Iya, sehingga aku kayak punya eskalasi sendiri sama atasan aku, ya udah itu untuk prioritasnya ke Desi aja. Jadi dia maunya tetap ke aku. Jadi aku ngerasa kayak wah ini orang benar-benar seneng kali ya ketemu aku, dan dia pun juga kooperatif. Apa yang aku minta dokumennya dia mau lengkapin, dia juga mau kayak ya mbak nggak apa-apa, nggak masalah, saya nanti yang akan urus aja kayak gini-gini. Itu sih yang buat Jadi aku enak ya berkesan. Kak, saling Betul, melengkapi di akunya gitu. jadinya sebagai customer service ya ampun happy banget. Padahal itu hal kecil ya, kayak diikat nama aja tuh kayak happy banget, apalagi sampai nanyain kabar. Itu sih buat aku pribadi ya, itu happy banget Nah sih. kalau sebaliknya nih Kak, ada nggak sih pengalaman yang bikin kakak kesel atau apa gitu di saat bekerja? Pasti sih ada sebaliknya konsumen ya. Konsumen yang benar-benar mungkin mereka punya beberapa waktu yang terbatas, sehingga memang ketika datang ke customer service nggak mau kayak yang basa-basi. Cuman itu menurut aku ada beberapa hal yang menurut aku memang sih nggak perlu basa-basi, cuman dia pun juga tidak mau mengikuti prosedur kita. Dan mereka maunya lebih kayak yang kenapa sih mbak harus ini, kan zaman sudah kayak gini-gini. Tetap aja kita akan informasikan bahwasannya ini adalah prosedur dari BCA. Kita harus tahu bahwasannya ini yang bapak harus lakukan kalau bapak mau lakukan transaksi ini, selesai gitu. Jadi benar-benar kayak ada yang datang-datang marah, ada yang datang-datang kayak saya saudaranya ini Nggak tahu prosedurnya. betul. Mohon maaf untuk beberapa informasi aja nih buat kalian. Oh dia saudaranya siapa, atau dia punya pangkat apa. Kalau misalkan mereka punya hal itu, seharusnya mereka paham bahwasannya untuk bekerja di perusahaan ini pun punya prosedur yang memang harus dijalanin. Jadi nggak main kayak ya udah buat gampang aja CS bikin kayak gini biar dia mudah gitu. Atau ada beberapa konsumen sebenarnya bukan konsumen kita nih, dia mau tahu informasi tentang konsumen kitanya. Jadi dia mau menggali gitu, Mengulik lah ya. iya, dia bilang saya istrinya kok, saya anaknya. Seberapapun kamu jadi saudara kandung ataupun punya ikatan yang kuat, itu tidak menjamin kita akan kasih informasi, karena itu internal. Dan Iya, itu betul. dia customer service sendiri harus pinter ngejaga rahasia, karena kita nggak tahu yang datang itu adalah orang yang memang punya dendam sendiri sama Iya, konsumen, atau nggak sih? buruk. Betul, apalagi terkaitannya uang. Tau-taunya kayak misalkan enggak, gue tahu lu punya kayak gini-gini dari customer service. Nah kita yang akan dituntut guys. Iya, betul. Masalahnya nah itu sendiri yang kayak konsumen tuh banyak banget akalnya, banyak celahnya, sehingga nanti customer service yang akan disalahkan. Kalau untuk menjadi pegawai bank sendiri nih Kak, kemampuan apa sih yang harus diterapkan atau dimiliki? Oke, kalau menurut aku pribadi nggak cuma untuk perbankan doang ya, tapi buat semua karyawan yang harus kita miliki itu pertama adalah disiplin. Entah disiplin waktu, disiplin dalam bekerja, kemudian managing time-nya harus bagus banget, karena kita harus tahu nih memprioritaskan mana yang harus kita lakukan, mana yang memang nantinya bisa kita lakukan setelah itu. Jadi semuanya yang harus kita sesuai deadline ataupun yang lain yang memang dibutuhkan itu tepat sasaran. Iya, wajib betul. Menurut kakak nih, pendapatan yang didapat sesuai nggak sih sama yang apa yang kakak kerjakan? Kalau perihal dengan gaji, menurut aku sebagai fresh graduate untuk bisa kerja di salah satu perbankan yang memang punya nama yang besar itu aku pribadi worth ya. Tapi memang kalau untuk BCA ini sendiri punya beberapa tahun. Misalkan tahun pertama memang untuk yang karyawan baru penghasilan seperti ini, nanti kedepannya ada beberapa step yang dimana kamu akan merasakan sendiri sih dari gajinya Sesuai itu. tingkatan berarti Betul, ya? betul. Apakah di tempat kakak sering memberikan bonus berupa gaji tambahan kepada karyawan?
Kalau aku sendiri, ketika aku tahu rules atau managing yang dari BCA ini sendiri terbentuk, aku merasa happy karena mereka memang appreciate banget ketika memang karyawan melakukan achieve-nya dalam pekerjaan, goals-nya dalam pekerjaan. Itu memang dikasih appreciate, entah bonus, entah nantinya dapat gajinya lebih naik ataupun bagaimana, dan berkembangnya untuk karir ini kita sendiri tuh ada wadahnya. Jadi sangat ini sih yang menurut aku. Kalau suka duka kakak selama bekerja di perbankan apa tuh kalau boleh tahu? Oke, untuk sukanya ya, karena aku suka ketemu sama orang, engage sama orang, jadi aku happy untuk melakukan itu. Tapi kalau dukanya itu sendiri sih, kadang kita ketemu konsumen gimana yang memang konsumen yang sendiri kan macam ya, kadang datang itu ya tiba-tiba marah, tiba-tiba kayak gini, itu sih. Cuman lebih happy lagi ketika ketemu konsumen yang memang enak diajak ngobrol, dia juga ramah sama kita, itu sih menurut aku pribadi. Yang terakhir nih kak, harapan kakak untuk kedepannya buat dunia perbankan apa tuh? Oke, kalau aku pribadi untuk kedepannya, untuk customer service ya, aku ngomong sebagai customer service adalah kedepannya semoga pelayanan yang diberikan sama customer service ini sendiri akan lebih memuaskan. Kemudian juga karena kan transaksi yang diberikan adalah bukan 1-2 yang memang cukup kecil ya, memang nominalnya juga lebih besar. Kemudian lebih banyak meng-keep data-data konsumen, memang kita perlu untuk kita keep sehingga tidak bocor sampai keluar, kayak gitu-gitu sih yang memang kita harus pertahankan ya, karena pertahankan lebih susah daripada meraih ya. Betul. Nah, Gitu. baik teman-teman, mungkin itu saja wawancara kita kali ini mengenai profesi sebagai karyawan di bidang perbankan. Terima kasih Kak Desi atas waktu dan kesempatannya dalam wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.